Di Sporting itu di Under 17 itu Mhm. ada Rafael Leao Oh, yang udah main sekarang. main sekarang berarti Itu itu bareng udah. tim dengan dia. Wes. Mhm. Waktu itu Ronaldo pernah juga Heeh. menawarkan saya untuk tinggal di Manchester. Bisa tiba-tiba ke Aceh itu tahu nggak sih Bang kenapa Bang? Berapa kali Bang jumpa sama Ronaldo Bang? Jumpa sama Ronaldo alhamdulillah sudah sering sih Bang. Berapa lama Bang di Sporting pada saat itu? Di Sporting selama setahun Bang. Selama kontraknya. setahun. Jadi Mhm. waktu itu Ronaldo pernah juga Heeh. menawarkan saya untuk tinggal di Manchester. Oh ya pada saat masih kecil saat Ya, itu ya Bang betul. ya. Oh oke. Kan kebetulan Ronaldo masih main di Manchester. Ya. Jadi dia tawarkan saya untuk tinggal bareng dengan dia, tapi nggak diizinin sama ayah. Oh nggak diizin Ya, sama karena ayah. kan kita tahu Ya. saya masih kecil. Iya betul. Ayah betul, janji betul. kalau misalnya dia sudah usia 12 tahun Mhm. atau 15 tahun boleh. Ini kan karena posisinya kita masih kecil, terus Ya, betul. kita juga belum mengerti masalah agama. Iya. Ya betul. Wah, takut Jadi juga kan ya. takut. Ya. Kan beliau juga punya saya satu-satunya. Oh ya. Jadi yang ketika kejadian tsunami, Mhm. yang nggak selamat itu ibu, adik dan kakak. Mereka bertiga hilang. Bisa. Oke. Mayat juga tidak Oh ditemukan. sampai sekarang Ya, juga sama nggak tahu sekali berarti tidak. Bang. Berarti pada saat itu pada umur 7 tahun itu ke Portugal nonton pertandingan mereka Bang. Iya betul Bang. Itu umur sekitaran setelah 4 bulan kejadian tsunami. Oh udah 4 bulan. 2005. 2005 berarti ya. Entah bulan Mei, entah Juni ya. iya Juni pokoknya gitu. Antara itu ya. Dan itu berapa lama di Portugal pada saat itu? Bang? Itu di Portugal kita cuman diundang, terus juga kita jalan-jalan ke kota Lisbon dan juga bertemu dengan pemain timnas Portugal di waktu itu dan juga bertemu dengan petinggi Federasi Sepak Bola Portugal. Ada juga menonton pertandingan, ada juga bertemu dengan Sepp Blatter, mantan presiden FIFA. Jadi di waktu itu saya menyaksikan pertandingan Portugal sama Slovakia itu playoff Piala Dunia 2006. 2006 ya, betul. Dan foto yang ikonik itu adalah ketika Abang di tengah dikelilingi oleh seluruh pemain Portugal tuh, ikonik banget tuh Bang. Aduh, itu masa-masa emasnya Portugal lagi Bang ya. Betul Bang. Masih ada itu kan masih ada Luis Figo. Rui Costa waktu itu memang sudah pensiun. Oh udah pensiun ya? Kan di waktu itu saya juga menggunakan jersinya Rui Costa. Oh Rui Costa ya pada pas kejadian tsunami. Oh iya. Itu jersey Piala Dunia 2002 Jepang. Oh iya. Kan Ronaldo waktu itu Ronaldo belum main. Tapi nah itu alasannya Ronaldo bisa tiba-tiba ke Aceh itu tahu nggak sih Bang kenapa Bang? Kita ke Aceh juga nggak tahu Bang. Jadi kebetulan ketika saya kembali ke Aceh, setelah di Portugal kembali ke Aceh, kemudian saya dapat kabar kalau misalnya orang tua Ronaldo waktu itu meninggal, ayahnya. Oh ayahnya. Oh ya pas tepat pada ayahnya meninggal juga berarti Bang? Iya sebelum itu Bang, sebelum dia ke Aceh. Kemudian setelah itu entah 2 minggu kemudian baru dia datang ke Aceh. Oh. Jadi datang ke Aceh itu karena dia kan ada kontrak iklan dengan Extra Joss dulu. Dia ke Bali. Setelah itu dia minta untuk melihat Aceh langsung. Oh, berarti ada inisiatif dari Ronaldo sendiri untuk lihat kondisi Aceh pada saat memang itu. Itu pribadinya dia untuk datang ke Aceh. Betul. Jadi saya dapat kabar dari pihak kedutaan besar Portugal bahwa Ronaldo akan ke Aceh. Dan waktu itu memang Ronaldo belum setenar seperti sekarang, masih pemain baru di MU, pemain baru lah, anak-anak muda ya. Betul. Tapi waktu kalau nggak salah taruhnya di mana Ronaldo waktu di mana aja di Nesu ya Bang? Iya betul Bang, di Nesu. Berarti Abang ke Nesu pada saat itu? Saya ke Nesu. Kemudian ada juga beberapa siswa SD di waktu itu. Kebetulan saya dulu sekolah di SD Lamreng, Ule Karing ya. Jadi di waktu itu Ronaldo juga ada kegiatan di lapangan tersebut untuk bermain bola bersama dengan anak-anak. Oh sempat main bola berarti sama Ronaldo? Nggak sempat Bang, itu rencana. Oh tapi karena
kebanyakan orang itu pada datang penuh. Ya penuh untuk nungguin dia turun di bus. Akhirnya setelah dia turun sebentar, dia langsung balik ke dalam bus. Nggak sempet berarti ya? Nggak sempet. Waduh. Itu kan belum tenar seperti padahal sekarang. belum tenar aja udah kayak masih gitu, jadi Bang. pemain cadangan kan? Itu kalau misalnya udah tenar sekarang mungkin dari Bandara Hasim udah penuh ya, Bang. Betul, Bang. Wah, luar biasa. Dan akhirnya menjadi sosok lah ya. Ini menjadi sosok orang tua, jadi idola juga. Ya. Ini ngelihat ya mungkin orang bilang karir Ronaldo ini udah habis. Kalau Abang sendiri gimana? Apalagi padahal kalau kita lihat di Al Nassr masih sering cetak gol ya, Bang. Ya kalau misalnya kita lihat sih di Al Nassr kan ini ya kalau misalnya pribadi saya, Bang. Jadi ini kan kalau misalnya kita bilang statistiknya untuk sekarang di usia 39 tahun. Betul. Masih seperti pemain muda lah. Pemain muda masih bisa bersaing dengan betul. Pemain muda. Iya. Ya karena mungkin dengan kerja kerasnya. Betul. Kan saya juga belum pernah melihat seorang pemain bola itu bisa bermain hingga di umur 39. Iya. Contohnya dulu kita lihat seperti David Beckham atau siapa, mereka hanya bisa pensiun di umur 32, 35 itu paling telat 35. Iya. Ya, berarti emang staminanya tuh dijaga banget ya. Karena dijaga. Berarti berapa kali, Bang, jumpa sama Ronaldo, Bang? Jumpa sama Ronaldo alhamdulillah sudah sering sih, Bang. Sombong amat. Sering ya. Tapi kan gini, Bang, kita kan nggak tahu juga kalau misalnya ini maaf kalau misalnya kita bilang kita untuk bertemu dengan Ronaldo itu tidak semudah itu, Pak. Meskipun saya memang udah dari kecil kenal dengan dia, malah kenal sama dia itu sebelum dia seperti sekarang. Jadi kalau misalnya dia ada waktu, ketika saya di Lisbon itu dia ada waktu, pertama dia pulang dari Madrid ke Lisbon, dia telepon pihak Sporting untuk panggil saya suruh datang ke hotel. Jadi kan kita tahu karena memang waktu seorang atlet sepak bola itu memang sibuk. Apalagi paling sempat cuman liburan ya, paling kayak gini Natal. Iya betul. Jangan gitu. Samakan seperti pemain kita. Ya. Beda itu, Bang. Kalau misalnya liga kita kan beda, Bang. Iya, liga kita kan nggak jelas jadwalnya. Iya betul. Kan mereka bisa main Tarka, bisa apa kan. Ini kalau misalnya di Eropa memang susah, Bang. Saya sudah merasakan itu semuanya, Bang. Saya juga tahu gimana prinsip atlet sepak bola Eropa itu, meskipun mereka belum menjadi pemain profesional, tapi dengan pola hidup mereka itu memang fokus ke sepak bola, terus mereka juga harus fokus ke sekolah lah, seperti belajar. Dan mungkin mereka juga udah ya kayak asrama gitu ya, Bang. Iya, betul, emang udah difokuskan untuk jadi pemain sepak bola lah. Kalau kita kan udah umur 18 udah bingung nih kalau nggak ada kerja ya, Bang. Betul. Saya di Sporting sudah melihat semuanya, Bang. Jadi saya tahu di waktu itu. Saya datang di Sporting itu di umur saya baru 18 tahun. 18 tahun ya. Malah hampir 19 tahun lah, Bang. Jadi saya juga tahu ini memang mereka juga sudah bilang, Ronaldo juga sudah bilang waktu saya pertama kali ketemu di Lisbon. Dia bilang kalau misalnya untuk umur sekarang di Eropa itu memang sudah terlambat. Udah terlambat ya, udah 19. Mereka itu umur 16 sudah target profesional. Udah kejar untuk profesional. Betul. Kan di waktu itu saya umur 18 tahun, tapi saya latihannya itu di umur 17. Di waktu itu di Sporting itu di Under 17 itu ada Rafael Leao. Yang udah main sekarang. Main sekarang berarti itu baru udah tim dengan dia. Ada soalnya kan mereka itu memang dari kecil katanya. Iya, betul. Dan mereka terus berjenjang-jenjang terus betul. Ya. Berarti pada saat itu latihannya sama anak-anak yang usia 17 ya. 17 itu selama 4 hari dalam seminggu. Seminggu 4 hari. Terus 2 kali sama tim Under 19, 19. Wow, 19. Berarti pada saat itu juga Bang di asrama juga sama mereka gitu ya? Di asrama juga sama mereka, Bang. Jadi kalau misalnya setiap pemain itu yang bukan, ya misalnya jauh dari tempat latihan,
misalnya mereka itu tinggal di kota lain, di Portugal, di kota Porto, mereka tetap stay di asrama ya. Itu mereka termasuk seperti biaya, makan dan antar jemput mereka sudah biayain semuanya dari pihak akademi. Dari akademi semua berarti. Dan juga ada uang saku tiap bulan. Wih, udah profesional udah pasti kayak ya, gitu ya. Kalau misalnya profesional ya sudah lengkap lah semua. Kita udah nggak ribet-ribet lagi ya Bang. Itu tapi jujur luar biasa sih Bang. Maksudnya ketika Abang sendiri bisa bisa ke Sporting itu pasti banyak orang nggak nyangka kan. Saya juga jujur pada saat itu, wah keren nih bisa sampai ke Sporting nih, harapan gitu ya. Ya Bang, tapi yang kita harapkan gitu juga Bang. Kan saya juga tahu di waktu itu. Mungkin untuk profesional memang untuk di profesional di Eropa memang sudah susah. Udah susah ya. Karena kita lihat dari faktor usia. Mereka target 17 tahun profesional. Udah profesional. Biasa udah jadi pemain cadangan lah kayak Ronaldo betul, kan di MU udah jadi cadangan ya Bang. Jadi di waktu itu kan setiap hari weekend itu Sabtu dan Minggu mereka dari pihak setiap umur itu mereka pasti ada kompetisi. Sabtu dan Minggu itu libur. Sabtu Minggu libur dan nanti akan ada kompetisi. Emang rutin. tiap Sabtu dan Minggu tetap libur, ada kompetisi umur 8 tahun, 9 tahun. Dan itu rutin berarti ya? Rutin. Makanya, itu seperti liga Bang. Berarti makanan mereka itu emang tiap hari itu main bola terus. Iya, main bola terus mereka sekolah. Siap pulang sekolah main bola. Main bola lagi. Terus makan, tidur. Berarti emang sepak bola di negara ya Portugal udah menjanjikan lah Bang. Iya, betul. Dan pasti udah rame banget ya yang jadi bintang-bintang. Wah, luar biasa sih. Emang kalau misalnya ngelihat kelas Sporting aja, apalagi juga ini kan pelatihnya MU juga dari Sporting. Terus juga ada Grobik siapa ya pemain dari Sporting, striker yang bagus juga dari Portugal. Wah, pokoknya kalau dari Sporting mah udah nggak diraguin lagi ya Bang. Luar biasa. Nah Bang, jadi kan kita tahu nih Bang, pada saat ini juga Ronaldo mainnya di Al Nassr. Terus ini ada kabar katanya Ronaldo Junior ini katanya mau balik ke Sporting ya? Atau gimana? Apa tetap di Al Nassr atau gimana? Saya bukan dipecat dari Sporting, tidak. Saya dikenal bukan dari sepak bola. Kan seluruh netizen itu betul. berharap saya menjadi seperti Ronaldo juga. Nah, banyak beban banget tuh Bang. Ya memang beban Bang. Bisa mengkritik dengan hal-hal negatif. Katanya gak bisa memanfaatkan kesempatan. Wah,